Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Zakiyah, saya dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mafhumul qasad atau pengertian al-qasad dalam ilmu balaghah. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang mafhumul qasad atau pengertian al-qasad. Nah, al-qasad secara etimologi diartikan sebagai singkat, padat atau pendek. Menurut Abdul Khair, beliau memberikan pengertian tentang al-qasad dalam bukunya yakni Sintaksis Bahasa Indonesia. Beliau mengartikan al-qasad itu adalah suatu penekanan, penonjolan atau pemfokusan pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang ingin ditekankan atau ingin dipentingkan. Nah, dalam ilmu ma'ani, al-qasad itu diartikan sebagai takhsisu syai' bi syai'in bi thariqin makhsus. Saya ulangi, takhsisu syai' bi syai'in bi thariqin makhsus. Yang artinya yakni qasad itu adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus. Nah, dalam al-qasad juga terdapat istilah uslubul qasad, uslub al-qasad. Nah, apa arti uslub al-qasad itu? Uslub al-qasad yakni ungkapan atau struktur kalimat yang lafalnya pendek namun memiliki makna yang banyak atau memiliki ragam makna. Nah, selain itu uslub al-qasad juga memiliki fungsi yakni taukid atau penguat. Nah, salah satu contohnya ketika dalam kalimat al-mu'minu yadkhulul jannah wal kafiru la yadkhulul jannah. Al-mu'minu yadkhulul jannah wal kafiru la yadkhulul jannah. Yang artinya orang yang beriman itu akan masuk surga dan orang yang kafir tidak akan masuk surga. Nah, dua struktur kalimat ini dapat dijadikan menjadi satu. Maksudnya lafaz kalimat al-mu'minu yadkhulul jannah wal kafiru la yadkhulul jannah ini terdapat dua kalimat. Yang pertama yakni al-mu'minu yadkhulul jannah. Yang kedua yakni wal kafiru la yadkhulul jannah. Dua struktur kalimat ini bisa dijadikan menjadi satu kalimat atau sebuah kalimat menjadi la yadkhulul jannah illa mu'min. La yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mukmin. Nah, kalimat ini merupakan gabungan dari dua struktur kalimat tadi. Yang pertama yakni al-mu'minu yadkhulul jannah wal kafiru la yadkhulul jannah. Disingkat atau digabung menjadi la yadkhulul jannah illa mu'min. La yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak masuk surga kecuali orang-orang yang mukmin. Kalimat ini juga bisa diartikan sebagai yang masuk surga hanyalah orang yang beriman atau orang yang mukmin. Nah, dari kalimat ini, dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa kalimat ini mengandung unsur penghanyaan atau penfokusan, penekanan, penonjolan seperti itu. Bisa kita lihat artinya tadi juga ada yang masuk surga hanyalah orang mukmin, hanya orang mukmin. Nah, di sini bisa kita tarik pemahaman adanya unsur penghanyaan atau penonjolan seperti itu. Nah, dengan meringkas atau menjadikan satu kalimat, kalimat ini juga mengandung makna taukid atau pemfokusan bahwa hanyalah orang yang beriman yang masuk surga. Nah, sedangkan orang yang kafir tidak akan masuk surga. Nah, mungkin sampai sini penjelasan tentang pengertian atau mafhumul qasad. Materi pertama. Kemudian materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Syaifuddin Zuhri, yang kemudian nantinya akan dilanjutkan materi yang ketiga oleh Saudari Imas Maisarah. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Safwani Zuhri, saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yakni pembagian qasar. Seperti yang kita ketahui, qasar sebelumnya telah dijelaskan sama Mbak Aza, yang mana adalah mengkhususkan atau menghanyakan sesuatu dan juga dengan apa? Dengan perkara yang lain, dengan tata cara pengkhususan. Qasar dibagi menjadi dua, yakni qasar hakiki dan qasar idofi. Qasar hakiki adalah qasar yang pengkhususannya berdasarkan dengan hakikat atau kenyataannya, seperti kata kalimat la ilaha illallah itu adalah pengkhususan sifat ketuhanan kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hal ini memang benar dan menurut hakikat dan kenyataannya. Nah, yang kedua adalah qasar idofi. Qasar idofi adalah qasar yang kekhususannya dihubungkan atau menghubungkan atau mengkaitkan dengan perkara lain atau perkara tertentu. Seperti contoh, ya aliyun innama husna tajirun. Ali Husni itu hanya Husni itu hanya pedagang. Nah, dan maksudnya adalah Ali mengira bahwa Husni adalah pedagang dan juga siswa. Nah, tetapi Marwan berkeyakinan bahwa Marwan ini yang berkata tadi bahwa Husni hanya pedagang saja, serta seperti perkataan Marwan pada contoh di atas. Selanjutnya di dalam qasar idofi itu dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama adalah qasar ifrad, di mana mukhatab yang pertama adalah qasar ifrad, artinya mukhatab berkeyakinan akan bersekutunya suatu hukum. Contoh, innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Quran surat An-Nisa ayat 171. Yang kedua adalah qasar qalbi, yakni apabila mukhatab berkeyakinan dengan kebalikan hukum yang ditetapkan. Contohnya ini, ma safaro illa aliyun, tidaklah pergi melainkan Ali. Nah, contoh tersebut untuk menolak orang yang berkeyakinan bahwa orang yang pergi itu Khalil, bukan Ali. Dengan demikian berarti kamu telah membalikkan keyakinan mukhatab yang berkeyakinan bahwa Khalil yang pergi, bukan Ali. Yang ketiga adalah qasar ta'yin, yang artinya mukhatab ragu-ragu dalam hukum. Seperti kita ketika ragu tentang keadaan bumi itu datar atau bulat sih, itu, atau bergerak atau tetap, kita ragu-ragu dalam menghukumi suatu perkara tersebut. Lalu kamu mengatakan al-ardu mutaharrikatu la tsabitatu. Bumi itu bergerak dan tidak berhenti atau tetap. Contoh tersebut untuk menolak orang yang ragu dalam hukum, menghukumi suatu perkara-perkara tersebut yang sebangsa seperti itu. Jadi itu pembagian dari qasar, yakni berdasarkan maksur alaih, karena di dalam pembagian ini ada qasar ada maksur dan maksur alaih. Nah, nanti akan dijelaskan tentunya pada materi yang ketiga. Ini Mbak Imas Maisarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam qasar, yaitu qasar sifat. Jadi qasar dilihat dari segi rukun utamanya dibagi menjadi 2, yaitu qasar sifah ala mausuf dan qasar mausuf ala sifah. Yang pertama, qasar sifah ala mausuf, yaitu ketika sifat ditakhsiskan
ditaksis dengan mausuf. Jadi sifat itu dikhususkan dengan mausuf. Contohnya, la alima illa zaidun. Tiada yang pintar kecuali Zaid. Sifatnya itu pintar, kemudian dikecualikan oleh mausufnya yaitu illa zaidun, kecuali Zaid. Kemudian ada juga contoh la raziqa illallah. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Jadi sifatnya itu yang memberi rezeki, kemudian dikhususkan dengan mausuf yaitu kecuali Allah. Kemudian yang kedua yaitu qasr mausuf ala sifah, yaitu mausuf ditaksis dengan sifat. Contohnya, wa ma Muhammadun illa rasulu qad khalat min qablihi ar-rasul. Artinya, tiada Muhammad itu kecuali rasul yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul terdahulu.